Alhamdulillah, anak-anak akan menyaksikan sebuah video yang dimana ini ada penyelesaian untuk sistem persamaan linearnya. Kita telah membahas tentang metode grafik, dua metode ya, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Sebelum kita mulai, kita awal dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk cara yang kedua, penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel adalah menggunakan metode eliminasi, menghilangkan salah satu variabelnya, sehingga nanti akan didapatkan sebuah persamaan dengan satu variabel. Nah, kalau tinggal satu variabel, insya Allah nanti kita lebih sederhana untuk penyelesaiannya. Oke, untuk lebih jelasnya kita bahas bersama. Jika nanti ada hal-hal yang tidak paham, nanti bisa menyampaikan langsung kepada Ustadz atau mungkin kepada saya. Oke, misalkan tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear berikut dengan metode eliminasi. Ada dua persamaan. Ya, kalau mencari himpunan penyelesaian, berarti kita disuruh mencari nilai X dan Y yang memenuhi dua persamaan untuk berapa. Oke, eliminasi berarti menghilangkan. Oke, tahap pertama kita harus menentukan kira-kira variabel apa yang akan kita hilangkan. Nah, misalkan di sini yang ini adalah variabel X. Kalau Ustadz ingin menghilangkan variabel X, berarti Ustadz harus membuat sama antara koefisien X yang berada di persamaan 2. Sampai sini, karena di sini koefisien X yang atas 2 ini sudah 3, supaya mudah, maka Ustadz akan kalikan silang yang atas, Ustadz kalikan yang bawah, dan koefisien yang bawah dikalikan yang di atas. Maka nanti koefisien X-nya akan sama. 2X kali 3X, 6X. Nah, ini dari sini ya. 3Y dikali 3, 9Y. 1 kali 3, 3. Yang kedua 3X kali 2 berarti 6X, Y kali 2 berarti 2Y, kemudian 5 kali 2 ini adalah 10. Oke, kalau sudah sama, beri tanda di sini bisa dua kemungkinan ya, bisa ditambah atau dikurangi. Catatan dari Ustadz, tanda di sini akan dikurangi jika koefisien dari X atau koefisien yang akan kita hilangkan itu sama, artinya tidak berbeda positif negatifnya. Karena di sini sama-sama 6, boleh dikurangi. Nah, tapi kalau misalkan yang akan kita hilangkan X, yang atas ketemu negatif 6 misalkan, yang bawah ketemu 6, dari di sini kita tambah. Oke ya, jadi kalau sama-sama positif-positif atau negatif-negatif boleh dikurangi. Tapi kalau koefisien yang akan kita hilangkan itu berbeda, satunya positif, satu negatif, berarti ditambah. Oke, 6X kurangi 6X habis. 9Y dikurangi 2Y, berarti tinggal 7Y. 3 dikurangi 10, hasilnya adalah negatif 7. Berarti nilai Y-nya adalah negatif 1. Oke, kita baca nilai Y-nya. Oke. Yang kedua, berarti kita eliminasi nilai Y. Nah, kalau kita eliminasi Y, berarti kita menghilangkan variabel Y-nya. Oke, nah, kita kan punya persamaan awal ini. Ini adalah persamaan awal kita. Ada dua persamaan. Karena kita ingin menghilangkan Y atau mengeliminasi Y, tapi bagaimana caranya supaya koefisien Y itu nanti di sini sama. Seperti tadi, supaya mudah kita kalikan menyilang. Jadi koefisien Y yang atas kita kalikan dengan bentuk yang bawah, dan koefisien Y yang bawah kita kalikan dengan bentuk yang atas. Ya, 2 kali 1, 2. 3 kali 1, 3. 1 kali 1, 1. Kemudian 3X kali 3 jadi 9X, Y kali 3 jadi 3Y, kemudian 5 kali 3, 15. Oke, sekali lagi, tanda di sini belum tentu dikurang nak ya. Nah, kita fokus yang mau dihilangkan siapa? Y. Yang mau kita hilangkan ini. Kita lihat tanda hubung di depannya. Kalau tanda hubungnya sama, boleh dikurangi. Tapi kalau tanda hubungnya berbeda, boleh ditambah. Ingat ya, kita fokus yang
dihilangkan atau yang dieliminasi. Karena di sini sama, berarti kita melakukan pengurangan. Oke, 2x dikurangi 9x hasilnya adalah apa? Oke, negatif 7 ya, negatif 7x, ini habis y-nya habis. Nah, 1 dikurangi 15 hasilnya adalah negatif 14. Berarti nilai x-nya adalah berapa? Ya betul, x-nya ketemu 2. Jadi kesimpulannya HP-nya adalah x-nya 2, y-nya negatif 1. Oke. Catatan dari Ustadz adalah jika kita mengeliminasi atau menghilangkan variabel x, maka yang kita dapatkan nanti adalah nilai dari variabel y. Atau sebaliknya, jika kita mengeliminasi variabel y, maka yang kita dapatkan nanti adalah nilai dari variabel x. Nah, berarti kalau yang dieliminasi x, hasil dapatkan y. Tapi kalau yang dieliminasi y, yang didapatkan adalah nilai dari e. Oke, ada contoh. Oke, tentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Misalkan bentuk yang pertama 2x dikurangi y sama dengan 2, satunya 3x dikurangi 2y sama dengan 1. Penyelesaiannya. Nah, oke, ini adalah soal awal kita. 2x kurangi sama dengan 2, 3x kurangi 2y sama dengan 1. Supaya mudah kalau bentuknya belum lurus x dengan x, y dengan y, kita variasi bentuk tersebut supaya nanti variabelnya itu di tempat yang sama. Eliminasi y. Kalau eliminasi y, berarti kita hilangkan variabel y, kita hilangkan y-nya. Supaya mudah, tadi kita kalikan menyilang. Kalau di sini hanya y berarti 1. Nah, yang bawah kita kalikan 1, yang atas kita kalikan 2. Kalau sudah kita kalikan satu per satu. 2x kali 2 4x min y kali 2 min 2y. 2 kali 2 4. Yang bawah sama, 3 kali 1 3x min 2 kali 1 min 2y, 1 kali 1 1. Oke, kalau sudah, ingat ya, tanda ini tidak selalu dikurangi. Kita amati yang dieliminasi apa? Y. Berarti kita lihat koefisien y-nya. Nah, koefisien y-nya adalah 2 dan tanda hubungnya di sini adalah sama, yaitu pengurangan. Karena pengurangan berarti operasinya kita bukan karena pengurangan ya, karena sama, karena sehingga untuk operasinya kita kurangi supaya habis. Sehingga di sini 4x dikurangi 3x sama dengan x min 2y 0. 4 kurangi 1 adalah 3. Kita eliminasi variabel x. Kalau eliminasi yang atas 2 koefisien kita kalikan menyilang, yang bawah kita kalikan 2, yang atas kita kalikan 3. Sehingga didapatkan 2 kali 3 adalah 6x min y kali 3 jadi min 3y sama dengan 2 kali 3 6. Sebaliknya yang bawah adalah 3 kali 2 6x min 2 kali 2 adalah min 4, 1 kali 2 adalah 2. Oke, kalau sudah, kita perhatikan pada bentuk karena yang akan kita hilangkan di sini x. Nah, kita lihat di sini koefisiennya sama-sama 6 dan tanda hubungnya di sini sama, positif ya. Nah, berarti kita kurangi 6x kurangi 6x habis min 3y. Nah, dikurangi min 4y. Yang bawah ini min, ketemu min plus, berarti min 3y tambah 4y ya y. 6 kurangi 2 hasilnya adalah 4. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah, ingat x, y 3,4. Jadi kami bisa ya. Oke, kita lanjut ke satu contoh lagi. Oke, misalkan Ustadz bahas contoh yang nomor 3. Nah, nomor 3 di sini soalnya tadi adalah
adalah 5x tambah Y sama dengan 5. Yang kedua adalah 17x tambah Y sama dengan negatif 5. Jadi di sini kita sudah pakai eliminasi ya. Tahap pertama kita tentukan yang mau dieliminasi atau dihilangkan itu X atau Y. Kalau mau menghilangkan yang Y, karena di sini kebetulan Y-nya sama, berarti bisa kita hilangkan Y-nya. Oke, kalau Y-nya sudah sama, berarti tidak usah kita variasi bentuknya, langsung kita eksekusi saja, ya kan? Tandanya sama-sama plus, langsung dikurangi. 5 kurangi 17, negatif 12. 5 kurangi negatif 5, negatif ketemu negatif, hasilnya adalah positif. Kalau hasilnya seperti ini, 5 dikurangi negatif 5, negatif ketemu negatif kan positif, berarti 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. Kemudian kalau sudah kita cari nilai X-nya, berarti dari bentuk negatif 12X sama dengan 10, berarti X sama dengan 10 dibagi negatif 12. Kita sama-sama bagi 2, hasilnya adalah negatif 5/6. Ini adalah nilai X-nya. Kemudian kita cari nilai Y-nya. Kalau kita mau cari Y, berarti kita eliminasi variabel X. Nah, ketika eliminasi X, kita harus bisa menyamakan koefisien dari kedua bentuk ini. Karena masih belum sama, berarti supaya mudah kita kalikan menyilang. Yang atas kita kalikan 17, yang bawah kita kalikan 5. Kita kalikan ke 1. Sehingga hasilnya seperti ini. Kalau sudah, kita cek apakah tanda hubung di depan koefisien X-nya itu sama. Karena bentuknya sama, jadi kita kurangi. Berarti 17 kurangi 5, 12 positif. 85 dikurangi 25, hasilnya ada 110. Dan 110 dibagi 12 atau per 12. 2/12 bisa kita sederhanakan adalah 9/6. Jadi 3 adalah X, Y dengan X-nya min 1/6. Bisa dipahami ya. Kita next lanjutkan ke substitusi. Nah, kalau eliminasi itu artinya adalah pada metode ini salah satu variabel dari satu persamaan disubstitusi atau diganti sehingga diperoleh sebuah persamaan. Oke. Misalkan untuk persamaan linear berikut dengan metode diketahui dua buah persamaan. Nah, persamaan yang pertama adalah 3x tambah 4y sama dengan 11. Persamaan yang kedua adalah x tambah 7y sama dengan 15. Di sini kita akan mencoba menyelesaikannya pakai metode substitusi, artinya diganti. Berarti di sini salah satu bisa kita rubah menjadi bentuk x sama dengan atau bisa, karena di sini persamaan 2 ada salah satu opsi 1, sehingga persamaan 2 sangat sederhana manipulasi bentuknya supaya nanti bisa disubstitusi bentuknya menjadi x sama dengan 15 kurangi 7y plus 7y pindah ruas menjadi min 7y. Kenapa enggak pakai persamaan 1? Nah, karena persamaan 1 di sini koefisien x sama y-nya itu adalah bukan 1 sehingga agak sulit. Tapi apakah bisa? Nah, tapi kita lebih mudah cari yang koefisien x atau y. Oke, kalau sudah, berarti ini kita masukkan ke persamaan 1. Ingat ya, kalau kita misalkan adalah persamaan 2 yang kita manipulasi, maka persamaan 2 harus dimasukkan ke persamaan 1. Jangan persamaan 2 dikembalikan ke persamaan 2. Paham ya? Jadi yang jika kita misalkan di sini adalah persamaan 1 sehingga mendapatkan persamaan 3, maka persamaan 3 ini kita misalkan ke bentuk lawannya ini. Kalau ini 2 ya berarti ya 1. Kalau misalkan 1, dia ke 2. Oke, berarti kita masukkan ke persamaan 1. Berarti artinya nilai X pada persamaan 1 kita kali dengan persamaan 3 ini. Nah, sehingga didapatkan di sini hasilnya adalah kurang lebih seperti ini. Oke, kan ya.
hasilnya adalah 3X ditambah 4Y sama dengan X. Oke. Sedangkan X-nya tadi kita punya ini 15 dikurangi 7Y. Berarti X ini kita kasih 15 kurangi 7. Kalau sudah kita kalikan 3 kali 15 hasilnya adalah 45. Kita kalikan. Kemudian 3 kali min 7Y hasilnya adalah negatif 21. Ditambah 4Y sama dengan 11. Untuk ini kita kelompokkan yang variabelnya sama dan konstanta atau yang sukunya sama kita kelompokkan. Oke, karena 45 tidak ada variabelnya maka 45 kita tidak luas. Karena dia positif tidak luas yang menjadi negatif. Dari sini berarti menjadi negatif berapa ini? 21Y ditambah 4Y sama dengan 11 dikurangi 45. Oke, sehingga ini dapatkan hasil negatifnya seperti ini ya, dapatkan negatif 17Y sama dengan ini kan negatif 17 ya, sama dengan 11 dikurangi 45 hasilnya adalah negatif 34. Sampai sini baru ini. Berarti Y sama dengan negatif 34 per negatif 17. Hasilnya adalah 2. Oke, Y sama dengan 2. Nah, tentu kita punya Y sama dengan 2. Kita masukkan ke persamaan. Nah, kalau ini kita bisa milih, boleh 3, boleh 1, boleh 2. Oke, supaya mudah, kita pilih persamaan 3 saja, karena bentuknya sudah X sama dengan. Berarti 15 dikurangi 7Y, Y-nya adalah sama dengan berapa? 2. Berarti sama dengan 15 dikurangi dengan 14. Berarti X-nya sama dengan 1. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1,2. Sampai sini ada pertanyaan. Oke, berarti kesimpulannya kalau kita pakai metode substitusi berarti kita harus membuat sebuah persamaan baru, kita manipulasi dari salah satu persamaan. Kalau kita cari yang koefisien variabelnya itu 1, biar nanti kita mudah untuk memanipulasinya. Kalau sudah, berarti persamaan baru ini kita substitusikan ke persamaan lawan dari persamaan yang kita misalkan. Oke ya, kita sudah nanti insya Allah akan didapatkan salah satu himpunan penyelesaian. Kalau kita misalkan sama dengan, maka dapatkan nanti hasilnya lagi. Oke, terima sini. Bisa ya. Oke, misalkan di sini Ustaz ada contoh lagi. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut dengan metode substitusi. Nah, di sini ada dua persamaan. Yang pertama 2X tambah 3Y sama dengan 1. Yang kedua adalah 3X tambah Y sama dengan 5. Karena substitusi, berarti kita ambil satu persamaan untuk kita manipulasi supaya bentuknya nanti bisa kita substitusikan ke persamaan yang lain. Karena di sini persamaan dua koefisien ini adalah 1, maka yang dimisalkan kita anggap adalah persamaan yang kedua. Berarti 3X plus Y sama dengan 5, kita anggap jadi Y sama dengan. Berarti Y sama dengan 5 kurangi 3X. Ini kita misalkan persamaan 3. Karena yang dimisalkan adalah persamaan 2, berarti persamaan 3 ini otomatis kita masukkan ke persamaan 1. Nah, persamaan 1 kan 2X tambah 3Y sama dengan 1. Kita punya persamaan 3 tadi. Berarti nilai D pada persamaan 1 kita ganti ini. Berarti 2X ditambah 3 dalam kurung 5 dikurangi 3X. Kita kalikan 5 kali 5, 15. 3 kali min 3 adalah 19 sama dengan 1. Kita kelompokkan yang tipe. Nah, 2X kurangi 9X. 1 kurangi 15 karena tidak
2. 2x kurangi 9x yaitu 7x. 1 kurangi 14. Sorry, 1 kurangi 15 negatif 14. Berarti x sama dengan negatif 14 per negatif 7. Berarti nilai x-nya didapatkan adalah 2. Ketika x-nya sudah ketemu 2, berarti kita melakukan ini untuk mencari y-nya. Berarti y sama dengan 5 dikurangi 3x. 3 kali x, nah x-nya 2, 3 kali 2, 6. Berarti 5 kurangi 6, hasilnya adalah negatif 1. Sehingga nilai dari y-nya adalah negatif 1. Jadi, himpunan penyelesaiannya didapatkan adalah 2, negatif 1. X-nya 2, y-nya negatif 1. Bisa observasi ya, dari dua cara tadi, eliminasi dan substitusi. Oke, pada pertemuan berikutnya Ustaz akan membahas dengan metode gabungan. Berarti habis dieliminasi, kita substitusikan. Oke ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga di pertemuan kali ini ada hal-hal baru dan ada ilmu baru yang kalian dapatkan. Sekian dari Ustaz, kurang lebih mohon maaf.